حياتي كلها لله حياتي كلها لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa kembali mengkaji kitab Aqidatul Awam. Pada kesempatan kali ini kita membahas pada bab 25 Rasul, dan pada pembahasan ini kita sudah sampai pembahasan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Namun sebelum kita membahas secara detail dan singkat tentang Nabi Yusuf, mari kita simak dulu bait-bait yang disampaikan di dalam kitab Aqidatul Awam. تفصيل 25 الذي كل مكلف فحكم واغتنم هم آدم إدريس نوح صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون Nah, dari bait-bait yang ada kita bisa mengambil pelajaran dari beberapa nabi yang sudah disebutkan di dalam Aqidatul Awam, yang diawali dengan Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishakun kata Yakubu Yusufu wa Ayyubuh tada. Kita akan membahas tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diperkirakan sekitar tahun 1745 hingga 1635 sebelum Masehi. Adalah termasuk salah satu nabi dari agama-agama samawi, khususnya mungkin agama Islam, yang kita sebagai orang Islam wajib mengetahui namanya dan mengimaninya. Nabi Yusuf ini nabi yang sangat unik, yang sangat mulia. Kenapa? Karena apa? Nabi Yusuf sendiri ini nabi, kemudian bapaknya nabi, kakeknya nabi, dan kakeknya lagi nabi. Kalau di dalam bahasa guru saya ketika saya belajar di Al-Azhar, dikatakan huwa nabi wa abuhu nabi wa jadduhu nabi wa jaddu abihi nabi. Jadi nabi, anaknya nabi, anaknya nabi, anaknya nabi. Bagaimana? Ya contohnya Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini jadi keturunan nabi. Kemudian pula Nabi Yusuf ini punya kelebihan ketampanan wajah. Sebagaimana kita sudah singgung sedikit tentang cerita bagaimana Nabi Yusuf bisa menjadi orang yang punya kelebihan di dalam paras atau ketampanan. Salah satu faktor adalah karena ibunya adalah cantik. Sebagaimana ketika Nabi Yakub menginginkan pertama kali, tertariknya kepada ibunya Nabi Yusuf terlebih dahulu sebelum kepada kakaknya ibunya Nabi Yusuf, yang sudah kita bahas pada kesempatan yang sebelumnya. Nabi Yusuf di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pernah bermimpi melihat beberapa bintang, matahari dan rembulan tunduk kepada dirinya. Hingga mimpi itu disampaikan kepada ayahnya, dan kemudian
ayahnya meminta agar tidak menceritakan kepada saudara-saudaranya yang lain agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga namanya anak yang punya kelebihan ya, mungkin wajar ketika seorang bapak itu memanjakan dan kemudian lebih condong kepada Nabi Yusuf dibanding kepada saudara-saudaranya yang lain, sehingga ada kecemburuan antara sesama anak ini, hingga kemudian terjadilah kasak-kusuk dari saudara-saudara yang lain bagaimana mensiasati agar bapaknya Nabi Yakub itu kemudian mengalihkan atau memberikan kasih sayang yang sama kepada mereka semua. Lalu terjadilah apa yang terjadi, sehingga ada niatan untuk membunuh Nabi Yusuf yang kecil ini, ada niatan untuk membunuh. Akan tapi dari beberapa saudara-saudaranya yang ada 12 itu, ada yang berpendapat jangan dibunuh, itu tidak baik, kita buang saja, kita singkirkan saja dia dari bapak kita, ibaratnya kita, agar bapak kita tidak terlalu memanjakannya. Dan terjadilah akhirnya dibuang ke sebuah sumur yang sebagaimana kita pahami dalam cerita-cerita yang sudah lazim, hingga ditemukan dan dijual oleh orang musafir kepada sebuah penjualan budak lah, kira-kira zaman itu masih zaman perbudakan, dan dibeli dan dijual dengan harga murah, disamanin bahsin kalau dalam bahasa ininya. Maka kemudian terjadilah apa yang terjadi, Nabi Yusuf dipelihara atau mungkin diopeni kalau bahasa ini, atau mungkin diramut oleh istri atau oleh keluarga raja di Mesir, hingga tumbuh dan tumbuh. Karena melihat ternyata Nabi Yusuf ini punya kelebihan ketampanan, akhirnya istri tuanya itu nggak tahan untuk istilahnya meminta Nabi Yusuf menjadi, istilahnya kalau dalam bahasa sekarang mungkin seperti itulah, kira-kira seperti itu. Jadi akhirnya memaksa Nabi Yusuf untuk melayani istri sang tuanya ini, hingga akhirnya terjadi berontak-berontak yang kuat. Bahkan sampai Nabi Yusuf terkunci di dalam sebuah kamar yang sudah tertutup semua kamarnya. Namun Allah menyelamatkan Nabi Yusuf yang sudah hampir terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan. Kenapa? Karena di dalam ayat dikatakan qad hammat bihi wa hamma biha, dikatakan pada dasarnya sama-sama ada rasa ingin untuk melakukan itu. Akan tapi falamma ra'a burhana rabb, ketika melihat burhan atau mungkin petunjuk dari Allah, akhirnya bisa terhindarkan Nabi Yusuf dari untuk melakukan perbuatan yang tercela itu. Hingga kemudian ketika terpergoki oleh suaminya atau sang raja, Nabi Yusuf menjadi kambing hitam dan disalahkan dengan segala argumen, hingga ada seseorang yang memberitahu atau menjadi saksi itu mengatakan dengan bahasa kiasan, kalau bajunya robek di depan maka Yusuf yang salah, akan tetapi kalau bajunya robek yang belakang maka Zulaikha yang salah. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi tetaplah kalah dengan orang-orang yang ada di pihak istana, hingga akhirnya Nabi Yusuf dipenjara beberapa tahun, yang itu mungkin menjadi doa Nabi Yusuf ketika ingin diselamatkan oleh Allah. Lebih baik saya dipenjara daripada saya harus berbuat maksiat kepada Allah. Nah, dari situ kemudian Nabi Yusuf, ya kalau dalam kisah singkatnya, bisa menafsirkan mimpi-mimpi dari dua orang yang berada di dalam sel yang sama dengan Nabi Yusuf, hingga berpesanlah Nabi Yusuf kepada orang yang akan selamat secara takbir mimpinya bahwa sampaikan kepada rajamu agar saya dikeluarkan dari penjara. Akan tetapi hal demikian itu terlupakan oleh yang selamat dari teman seselnya itu, hingga tiba pada saat
raja itu kemudian mimpi ada 7 ekor sapi gemuk yang kemudian memakan sapi ekor yang kurus dan sebagainya. Di dalam Al-Quran dikisahkan bahwa di situ akan terjadi 7 masa, atau mungkin kalau bahasa mudahnya 7 tahun kesuburan dan 7 tahun kekeringan. Maka kemudian dicarilah orang-orang yang bisa menakwilkan mimpi, hingga saudara atau teman dari sesel dari Nabi Yusuf itu memberitahukan bahwa Nabi Yusuf lah yang mampu untuk menerjemahkan mimpi itu. Dan ketika benar mampu, akhirnya dikeluarkan dari penjara dan kemudian diserahi tanggung jawab untuk menjadi menteri keuangan, atau mungkin yang mengatur keuangan. Maka di dalam kisah Nabi Yusuf itu, kalau kita bisa cermati, kita ambil bahwa ada pola hidup atau mungkin ada syariah atau ada ajaran dari Allah bahwa kita itu harusnya menabung. Karena apa? Di dalam itu disebutkan di dalam 7 tahun masa subur makanlah sedikit dan simpanlah sebagian. Ini sebenarnya adalah ajaran untuk menabung, bahwa setiap manusia atau manusia itu akan mengalami masa subur dan akan mengalami masa kering, akan mengalami masa-masa sukses dan akan mengalami masa-masa sulit. Maka ketika sukses janganlah kemudian memakan semuanya dan menghambur-hamburkannya, karena apa? Pada suatu saat akan tiba masa yang sulit. Dan itu tergantung orang itu masing-masing dan tidak sama. Hingga kemudian Nabi Yusuf dikisahkan dalam kisah yang lebih luas, bisa bertemu dengan saudara-saudaranya yang lain, kepada saudara-saudara yang pernah iri kepadanya, kepada bapaknya, hingga menjadi orang-orang yang akhirnya kembali kepada saling memaafkan, kemudian rukun kembali. Ini dari kisah Nabi Yusuf ini sebenarnya banyak hal yang bisa diambil pelajaran, diantaranya budaya menabung, kemudian cara orang tua ketika membagi kasih sayangnya kepada anak-anak agar tidak terlalu condong kepada satu dan kemudian mengabaikan yang lain, yang mengakibatkan akan terjadi kecemburuan dan sebagainya. Juga kemudian ada mimpi, itu sebenarnya ada maknanya, dan sebenarnya mimpi yang baik itu atau mimpi-mimpinya orang yang baik itu ada maknanya. Maka ketika mimpi Raja Fir'aun saja ada maknanya, ada hikmah di balik mimpinya, maka apalagi orang-orang yang beriman. Maka mimpi itu termasuk dari hal-hal yang bersifat kenabian kalau dalam hadisnya. Maka ketika kita punya mimpi, kita punya ilham, itu sebenarnya bisa diterjemahkan sesuai dengan kelakuan kita masing-masing. Adakah kita sebagai orang jujur atau orang yang tidak jujur? Orang yang jujur maka mimpi-mimpinya akan jujur, dan orang yang tidak jujur mimpinya pun akan sama. Itu adalah kisah dari Nabi Yusuf secara singkat. Secara detailnya bisa dilihat pada tafsir-tafsir yang ada tentang kisah surat Yusuf secara lengkap, dari masa kecilnya, mungkin kemudian dewasa, dan kemudian masa dewasa, dan masa ketika menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan pemerintahan dengan mengatur sistem keuangan yang baik. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub diutus berdakwah kepada Bani Israel atau kaum Amoria atau Aramen di daerah Syria atau di daerah Sam waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin ya daerah Syria, Lebanon, mungkin juga Palestina dan sekitar itu. Dalam catatan dikisahkan Nabi Ayub ini diangkat menjadi nabi pada tahun 1500 sebelum Masehi. Nabi Ayub ini adalah nabi yang sabar. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Shad ayat 44, sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar.
Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat pada Tuhannya. Nabi Ayub pada dasarnya adalah orang yang mungkin diberi harta yang banyak, keluarga yang baik, jasad yang sehat dan tubuh yang sehat, dan lain-lain sebagainya. Hingga Allah mengujinya dengan berbagai macam ujian, dari keluarganya, hartanya, bahkan tubuhnya. Allah mengujinya dengan ujian yang sangat-sangat mungkin berat bagi kita. Akan tetapi Nabi Ayub mampu bersabar hingga kemudian ibarat kata sudah mentok gitu ya. Penyakitnya sudah mentok, sudah nggak ada lagi yang bisa sakit lagi kecuali meninggal, yang seperti itu. Jadi kan pada dasarnya kalau penyakit itu kan ada dua hal. Ada yang bisa disembuhkan, ada yang pula tidak bisa disembuhkan. Jadi kalau ada orang sakit itu kemungkinannya dua. Kalau nggak sembuh ya meninggal. Jadi kalau sudah kronis itu seperti itu. Jadi Nabi Ayub ini mengalami penyakit yang sudah kronis. Jadi kemudian dia berdoa, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau Maha Penyayang di antara semua penyayang. Jadi ibaratnya sudah pasrah kepada Allah. Ya Allah, terserah, berikan saya yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Ya terserah Allah yang terbaik. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ayub, kau pukulkan kakimu ke tanah. Kemudian Nabi Ayub memukulnya dan keluarlah air dari tanah itu, dan Allah memerintahkan minumlah dan mandilah dengan air itu, hingga akhirnya Nabi Ayub kembali ke awal di saat masih sehat. Bahkan ketika istrinya datang yang masih setia kepada Nabi Ayub, yang mungkin yang beberapa istrinya lain sudah lari, hanya beberapa saja yang masih setia, itu datang kepada Nabi Ayub sambil bingung, sambil bertanya, wahai, apakah engkau pernah melihat seorang nabi yang diuji? Katanya seperti itu. Yang dulu sehatnya itu seperti Anda kelihatannya. Jadi kaget itu, ternyata kok bisa seperti itu. Dan di sampingnya ada satu karung gandum dan satu karung makanan yang lain. Akhirnya dikatakanlah bahwa ya, akhirnya sudahlah ketahuan bahwa mengaku bahwa dia adalah Nabi Ayub yang sudah disembuhkan Allah, dan apa yang ada di karung itu sudah makanan gandum-gandum itu jadi emas. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah bisa membuat kita sakit kronis, Allah juga bisa membuat kita sehat secara istilahnya kalau orang sekarang mungkin ajaib. Dan Allah juga mampu membuat orang menjadi miskin, dan Allah mampu juga membuat orang kaya dalam waktu yang cukup singkat. Jadi maka apa? Maka kita tidak perlulah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, karena semua itu Allah Maha Kuasa atas segala hal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan musibah tersebut selama 18 tahun, di mana keluarga serta keluarga yang jauh telah menolaknya dan mengusirnya, kecuali 2 orang laki-laki dan saudara-saudaranya, di mana keduanya telah memberinya makan dan mengunjunginya. Kemudian pada suatu hari salah seorang dari kedua saudaranya itu berkata kepada saudaranya yang lain, demi Allah, perlu diketahui bahwa Ayub telah melakukan sesuatu dosa yang belum pernah dilakukan siapapun di dunia ini. Sahabatnya itu bertanya, dosa apakah itu? Saudaranya tadi berkata, selama 18 tahun Allah tidak merahmatinya sehingga menyembuhkannya dari penyakit yang dideritanya. Ketika keduanya mengunjungi Nabi Ayub alaihissalam, maka salah seorang dari kedua saudara itu tidak dapat menahan kesabarannya sehingga ia menyampaikan pembicaraan tersebut kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub lalu menjawab, aku tidak mengetahui apa yang kamu berdua bicarakan, kecuali Allah Ta'ala telah memberitahukan bahwa
aku diperintah untuk mendatangi dua orang laki-laki yang berselisih supaya keduanya mengingat Allah, sedang aku akan kembali ke rumahku dan menutup diri dari keduanya karena merasa benci mengingat Allah kecuali dalam kebenaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Ayub alaihissalam pergi menunaikan hajatnya, maka istrinya memegang tangannya hingga selesai. Suatu hari istrinya datang terlambat dan Ayub menerima wahyu, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Di dalam surat Shad ayat 42. Ketika istrinya datang dan menemuinya, maka ia melayangkan pandangannya dalam keadaan yang tertegun, heran. Dan Nabi Ayub menyambutnya dalam rupa di mana Allah telah menyembuhkan penyakit yang dideritanya, yang rupanya tampan juga Nabi Ayub itu. Enggak seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang sakit itu bukan karena dia bersalah kepada Allah, bukan karena dosa. Ada juga yang karena dosa. Jadi tidak mesti kalau dia sakit parah dosanya gede, tidak. Jadi ada kisah bahwa sakit itu bisa jadi karena dosa, bisa karena ingin ditambah derajatnya oleh Allah, bisa, atau karena diuji oleh Allah juga bisa. Maka ketika beberapa orang menduga Nabi Ayub kenapa kok sakit padahal dia Nabi selama 18 tahun lagi. Karena apa? Ya karena begitulah Allah ketika menginginkan sesuatu kepada hambanya. Terkadang hamba yang disayang Allah itu ya kadang yang sakit itu. Ada juga kadang yang sehat, ada juga kadang yang kecil, ada juga kadang yang lain-lain sebagainya. Jadi maka di sini menunjukkan bahwa siapapun itu tidak bisa dikatakan tidak dirahmati Allah ketika dalam keadaannya yang dihadapinya. Itu mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang Nabi Yusuf dan Nabi Ayub. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan saudara-saudara semua, agar semakin kuat imannya ketika kita punya masalah, kemudian kita coba memperbaiki diri, coba beribadah yang baik kepada Allah, tapi kok masih berterus-terusan masalahnya. Maka ingatlah bahwa Nabi Ayub saja yang Nabi itu 18 tahun. Bahkan Nabi Ayub tidak pernah maksiat kepada Allah ibaratnya, tapi tetap diberi sakit hingga pada saat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh mengeluh ketika kita baru mengalaminya beberapa hari, beberapa bulan, atau mungkin beberapa tahun. Jadi kita harus ingat, setiap orang yang punya kelebihan, setiap orang yang akan dilebihkan derajatnya, maka Allah akan memberikan ujian juga yang lebih dari yang lain. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.